presentasikan atau tadi introspeksi atau dalami apakah pasal-pasal ini sudah dilaksanakan di satuan terkecil kakak. Gitu. Nah kalau misalnya ada yang sudah, nah apa yang belum ini menjadi catatan kakak. Paling tidak dengan tenaga kakak, dengan pikiran kakak, kemudian dengan kemampuan dan kapasitas kakak, ya undang-undang ini minimal kita bisa lakukan implementasikan gitu ya. Karena undang-undang ini sifatnya memaksa kak ya. Sebetulnya undang-undang ini kan sifatnya memaksa, kemudian ya wajib dilaksanakan. Itu pertama. Kemudian ketika kakak meningkat di level yang paling tinggi misalnya atau tinggi misalnya di kuartiran tinggi, mana yang belum bisa dilaksanakan? Nah, dengan kemampuan kakak, kemudian potensi silakan kakak beserta dengan kakak yang lain di pengurus kuartiran tinggi. Mana-mana saja yang bisa dilakukan dari pasal per pasal ini untuk tadi bahwa pramuka itu ada sebagai anggota yang sifatnya taat ajas, ya ini harus dilaksanakan gitu ya. Nah, kemudian tingkat kabupaten pun begitu, apalagi nanti kakak ketika sudah menyandang sebagai pelatih, ya tentunya kakak sebagai menjadi kamus berjalan gitu ya, kamus berjalan terhadap undang-undang ini undang-undang itu sendiri. Memang secara pasal per pasal ya tidak semua orang mengetahui bahwa oh pasal ini ada di poin ini ayat ini ya mungkin, tetapi secara substansi dan original kontennya itu sendiri ya kakak-kakak bisa mengetahui. Nah saya kira itu kak materi singkat. Nanti saya coba ingin mencoba ingin mengetahui dalam bentuk resume kakak sejauh mana sih tadi implementasi undang-undang ini di lingkungan kakak saja. Misalnya tadi tentang saya bocorkan misalnya tentang akreditasi. Coba kak, ini kan bagian dari metode kita kak, pelatih itu bagian harus banyak metode. Kan kalau di ujung-ujung suruh membaca kita agak malas dan sulit, tapi nanti salah satu tugas dari saya, kakak membuat resume, tapi resume berdasarkan studi lapangan di lingkungan kakak gitu. Mana dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir yang sama sekali belum bisa dilaksanakan di lingkungan kakak gitu ya. Nah, kakak buat resumenya nanti host atau panitia akan Kapinsus akan menyampaikan, saya juga akan menyampaikan tugas itu. Nah, itu barangkali kakak terhadap materi nanti kan secara substansi undang-undang ini juga akan lebih dipertegas di anggaran dasar ya. Nah, nanti pelatih yang lain akan poinnya di anggaran dasar, kemudian juga di anggaran rumah tangga. Karena kalau misalnya anggaran dasar itu kan kalau di pemerintahan kan kalau sistem perundang-undangan kita dari undang-undang itu kan ke peraturan pemerintah untuk mengatur teknis operasionalnya. Nah kalau di gerakan pramuka ini lex spesialis undang-undang dasar ini dijabarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memang diperbarui selama pada masa musyawarah daerah atau musyawarah kerja. Nah itu saya kira kakak-kakak pematik kami saya dari sini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi berkenaan dengan fundamental ini ya. Inti pokoknya kita selaku pelatih materi dasar ini harus kita kuasai. Dan ini merupakan spesial di awal kursus materi fundamental ini selalu dimunculkan dan seluruh jenjang ada dari mulai KMD, KML, KPD, KPL juga ini fundamental ini terus dilakukan dan diberikan pengayaan ini sebagai memperkuat kaidah fundamental kita, dasar-dasar kita, fundamentalis kita. Jadi kita jadi pramuka sejati, pramukaisme itu ada di fundamental ini gitu ya. Saya kira itu untuk pematik diskusi kita. Mohon maaf tadi ada trouble tadi karena beberapa hal. Mudah-mudahan nanti di sesi kedua kita bisa evaluasi dan perbaiki lagi apa yang kurang dan menjadi kelemahan kita pada saat materi, khususnya materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Kak Irwan, mangga atau kata Tapip, mangga lajeng.
Ya, halo. Halo. Ya, terima kasih Kak Ari yang sudah memberikan materi tentang Undang-Undang Kepramukaan. Bapak Ibu, kita lanjutkan Kak Ari, bisa langsung diskusi atau bagaimana? Pak, Halo, ya. mau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Tapi Mau sebelumnya sesi mohon maaf dulu. materi yang lain dulu atau nanti? Ini Ya, sebentar paling ini Kak Joni. Halo Kak Joni. Halo Kak Joni. Iya, tolong Kak Joni, karena tadi di Kuarda sedang ada gangguan sinyal, jadi dengan otomatis terlempar, sehingga pas masuk lagi, hostnya ada di Pak Joni. Mohon oh dipindahkan iya, iya. hostnya ke Pusdiklat Jabar, biar nanti bisa ngontrol yang lain lagi. Bapak, Pak Joni bisa klik partisipan, kemudian bisa cari Pusdiklat Jabar, klik kanan di Pusdiklat Jabar, kemudian jadikan host. Ya, baik Kakak. Ini ada berapa kelompok Kak ini Pak? Ada 8 kelompok Kak, kalau nggak salah. 8 kelompok ya. Masing-masing kelompok ada berapa orang? Ada 5 dan 6. 7, 5 ada ya. 5. Jadi sudah mengetahui kelompoknya masing-masing. Baik, sambil nunggu kata PIP masuk ya. Saya coba, mudah-mudahan tidak gagal. Ini ada kita game. Nanti clue-nya begini Kak. Masing-masing kelompok itu kan tadi ada kelompok, ada 8 kelompok. Sekali. Kemudian satu kelompok ada 5 orang ya. Kakak di masing-masing kelompok itu alfabetis Kak, berarti A, B, C dan selanjutnya. Nah nanti clue-nya nanti saya akan tampilkan narasi lirik lagu. Coba Kakak nyanyikan sesuai urut kelompok ya. Nah, misalnya kelompok 1, yang pertama nyanyi adalah nama A dulu berarti, atau alfabetis kalau tidak B, kalau tidak ada C gitu ya. Selanjutnya sampai dengan selesai baru masuk ke kelompok B. Begitu juga lanjut dengan huruf pertama. Bisa dipahami Kak? Ya. Tapi Kakak hanya menyanyikan satu kata saja. Jadi kata pertama cukup dibunyikan, selanjutnya ganti dengan teman Kakak yang satu kelompok yang namanya di bawah Kakak gitu. Nah, kalau sudah selesai satu kelompok itu lanjut ke kelompok 2 dan seterusnya. Bisa dipahami Kak? Ini Ya, coba. Kak. Nah, kita mulai ya Kak ya. Ya, kita mulai. Tes dulu. Tes Ntar dulu, nih. Kak, lagunya. Ya, Lagunya ini saya beda. tampilkan. Saya tampilkan ya. Garuda Pancasila. Oke, bisa mulai? Siap. Siap kelompok 1, siap. A mana? Kelompok 1. Satu kata. Garuda. Garuda. Pancasila. Oh, udah. Satu kakak. Garuda. Satu kata. Garuda Teman-teman. Pancasila. Udah. Diulang Kak. Kalimat mungkin. Satu kata. Garuda saja. Garuda nanti disambung oleh teman satu kelompoknya yang hurufnya. Nah, ya. Siap. Satu kelompok dulu beres, kalau sudah lanjut ke kelompok 2-nya. Bisa dipahami Kak? Ya. Siap Kak. Yang lainnya unmute, kecuali yang tugas. Ya, siap. Siap ya? Ya, Kak. Ya, kita mulai silakan kelompok 1A. Garuda Pancasila. Loh, satu kata Kak. Ulang lagi clue-nya. Ya, ini memang agak ribet, tapi
besok-besok kita bisa saja Zoom, kita harus kuat. Jadi gini Kak, Kakak hanya menyanyikan satu kata. Sisanya oleh kelompok anggota kelompok yang lain. Setelah beres kelompok, lanjut ke kelompok yang lain. Dimulai dari kelompok pertama dulu. Paham Kak? Paham. Coba kelompok satu mana? Angkat tangan. Nah, jadi kelompok satu bereskan dulu 5 orang, lanjut ke kelompok 2, ya. Bisa dimulai? Ya, silakan Kak. Siap. Mulai. Garuda. Panca. Sila. Karim. Henry. Ayo. Ini lewat kelompok satu, lanjut kelompok 2. Coba dimulai kelompok 2. Fokus. Kelompok 2 mulai. Abi mau nyanyi na yuk. Oke. Kata Pip monitor. Bisa nggak Kak coba? Masa kemarin saya coba anak penggalang bisa. Pertama aku. Fokus Kak, sekali lagi. Jadi kakak hanya nyanyikan satu kata. Kata setelah itu bagian teman yang lain di kelompok kakak. Tapi alfabetis kan ya. Boleh Kak? Kita coba ya, masa nggak bisa? Siap. 3, 2, 1. Garuda. Mute tadi tuh. Ayo Kak. Oke, kelompok 1 ya. Siap. Mulai. Siap. Garuda. Karena kelompok satu. Kelompok 1 mana? 1.2. Belum fokus ya. Silakan Kak Tapip. Atau ada sesi pertanyaan dulu Kak. Silakan Kak, kita diskusi aja. Ini game gagal nih karena. Sedikit Ada yang tanyakan Kak? Kari. Gagal. Ya, Gagal benar. satu Iya, peserta, Kak. gagal satu kelompok. Iya, Kari. Ya. Kari dari. Iya, nanti kan kata Pip jam 2:15 ya. Iya. Oh ya. Ya mungkin dilanjutkan dengan diskusi aja dulu atau mau game lagi terserah. Ya silakan Kak, kalau ada yang mau di. Ada yang ditanyakan Kari. Ya mangga. Kari, terima kasih. Dari Agus Koswara dari Majalengka. Ya silakan Agus. Kaitan tadi membuat resume. Mungkin nanti kita setelah sesi ini selesai, kita akan membuat resume. Ya. Tadi seperti yang sudah itu batasan waktunya agak mepet. Teman-teman yang uploadnya itu melewati batas waktu. Kalau ada pertimbangan kaitan dengan batasan waktunya. Misalkan kita selesai materi rangkaian fundamental ini sampai dengan 16.00. Saya yakin beberapa pemateri akan memberikan juga kan begitu. Saya akan tugas ini paling akhir dikirimnya itu diserahkan adalah misalkan pukul 20.00 agak malam. Kalau tadi ada beberapa teman kita kan 12.00 harus sudah mengirimkan, tapi ada yang sudah lewat dan sebagainya. Karena terus terang saja beberapa dari kami masih menggunakan classroom gitu untuk mencari menu pengiriman dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ke depannya lancar Kak. Pertimbangannya. Ya. Halo Kak. Halo Kak. Ya silakan Kak Poli. Sebutkan dari daerah mana? WhatsApp. Halo. Ya. Halo Kak. Halo Kak. Kak Agus gak ada suaranya. Sudah boleh Ya, masuk? silakan. Sudah bisa masuk. Ada. Iya, Kak. Terima kasih. Silakan Kak Poni. Menambahkan saja Kak, bagaimana alangkah baiknya kalau tugas-tugas itu dari hari ini, mulai dari ya habis duhur ini, misalkan batas waktunya jam 00 malam, itu maksimal gitu. Kalau misalkan di dalam pramuka memang kedisiplinan yang diutamakan, mangga kami serahkan kepada kakak-kakak pemateri. Itu saja usulan kami. Terima kasih. Baik Kakak, usulannya kami terima. Nanti kan
saya secara formal akan menyampaikan di classroom, paling tidak kan tadi bocoran bahwa nanti substansi dari materi saya itu kan bagaimana kakak bisa mengetahui, mempelajari anggaran dasar, jadi dengan cara tadi studi analisa yang ada di lingkungan kakak. Boleh nanti saya akan pertimbangkan. Ya saya juga tidak mau cepat, tapi nanti substansinya juga tidak kena gitu kan. Tujuan dari materi ini kan bagaimana kakak bisa, kan kalau saya ujuk-ujuk, Kaponi silakan baca dari pasal 1 sampai, kan malas juga gitu ya. Tapi kalau nanti oh iya, bahwa oh iya akreditasi di kita belum, oh iya misalnya tadi hal-hal yang lain lah. Sambil mengingat ini Kak. Nah ini kan tadi bahwa kakak calon pelatih tadi bahwa ada siklus selain kita memang ya memberikan satu arah pemberian materi, ya tetapi nanti peserta didik juga dipaksa gitu. Nah seperti hari ini juga nanti kakak-kakak akan dipaksa oleh para pelatih yang cuman memang tadi ternyata kendala ini tidak semulus yang diharapkan gitu. Saya sudah membuat skenario tadi seperti tadi film dan lain-lain, tapi akhirnya karena kondisi walaupun kita sebenarnya sudah uji coba gitu ya. Baik Kak, begitu Kak Agus dan Kak Poni intinya sama. Nanti saya akan sampaikan di classroom tentang clue dari tugas saya itu sendiri. Silakan, tadi ada Kak Ayi yang ngacung. Kak Ayi di mana Kak Ayi? Kak Ayi? Ya, kelompok Ya. 8 Kak. Ya silakan Kak Ayi. Mohon izin bertanya terkait dengan pasal 56 Kak. Pasal 56 itu tentang satuan komunitas. Bagaimana peran Warda dalam hal ini terhadap peran Warda dalam hal pembinaan ya terkait dengan SAKO Kak. Karena munculnya Undang-Undang 12 2010 ini membuka keran terhadap bagaimana tumbuhnya satuan komunitas. Peran Warda dalam hal pembinaan seperti apa? Yang kedua, bagaimana korelasi antara implementasi Undang-Undang 12 tahun 2010 ini terkait dengan korelasinya dengan kurikulum 13, Kak. Karena ada yang gagal paham ya terkait hal ini, yang menganggap bahwa pramuka itu hanya sekedar pilihan saja ekstrakurikuler di sekolah itu. Padahal kan itu kegiatan yang wajib ya. Jadi banyak kepala sekolah yang menganggap bahwa itu ada pilihan saja gitu. Nah itu korelasinya dengan kurikulum 13 itu seperti apa? Terima kasih Kak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama soal SAKO, jelas memang ini Kuarti daerah sudah melakukan, khususnya di Jawa Barat ya, saya bicara Jawa Barat sudah beberapa melakukan pembinaan. Yang pertama kita memang SAKO ini kan sifatnya sentralistis gitu. Memang ada di beberapa SAKO yang, tetapi pada umumnya sentralistis dari pusat gitu ya, dari pusat. Contoh misalnya PBNU dengan SAKO Maharibnya, kemudian kecuali Pasundan. Nah, tapi Pasundan juga kan berangkat dari Jawa Barat, tapi sudah mulai menasional. Nah, tugas kita tentunya selain fungsi pembentukan ya, kita memfasilitasi pembentukan di tingkat daerah dan tentunya di tingkat kabupaten kota itu di ruang dan di wilayah ranah kabupaten cabang. Nah, selain itu juga kita melakukan pembinaan, ada yang sifatnya program dari kita ya, kita mengundang mereka mengikuti kegiatan-kegiatan kursus orientasi pamong, kemudian kursus orientasi pengurus ya, kursus orientasi bagi fungsionaris di SAKO itu sendiri. Tapi ada juga yang memang secara simultan mereka melakukan pembinaan internal dan mengundang kami, khususnya Pusdik ya. Misalnya di SAKO Pasundan gitu ya. Mereka mengadakan kursus mengajar dasar untuk para pembina di lingkungan itu sendiri. Nah, keterlibatan kita khususnya di Bina Wasa dan Pusdik ya otomatis selaku
pemberi materi itu memang belum maksimal tentunya ya, karena tadi beberapa sako ya tadi apalagi hari ini semua termasuk pada COVID itu kan pramuka itu rata-rata di satuan komunitas itu atau ini berbasis anggaran. Baik itu APBD maupun APBN ya Pak Komarip LDI ya, kemudian dari komunitas Ormas LDII, kemudian dari Pasundan gitu ya. Dan saya kira kalau Pasundan semua sudah mengikat di kabupaten kota. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana korelasi undang-undang ini dengan satuan dengan kurikulum di pendidikan. Ini sangat erat karena memang tadi pada fungsi pendidikan ekstrakurikuler itu sendiri, pada fungsi bahwa gugus depan itu memang tidak eksplisit di lingkungan pendidikan, tetapi dalam pelaksanaannya memang Gudep ini berteritorial ya di gugus depan atau di pangkalan sekolah gitu ya. Nah ini kan walaupun memang ada beberapa yang menjadi kendala kita berkenaan dengan kurikulum ini gitu ya. Tadi soal sifat blok, kemudian memang ada beberapa yang memang kurang begitu ngepas gitu, kurang begitu ngepas. Soal kita wajib. Nah, sedangkan di AJAS kita kan suka dan rela gitu ya. Ada beberapa yang memang poin-poin yang memang tidak nyambung gitu. Tetapi tadilah ini kan bagian dari ikhtiar. Maka dari itu Kuartir Nasional dalam RDP terakhir dengan Komisi 10 menginginkan ada banyak revisi dari undang-undang ini ya. Kemarin terakhir Kuartir Nasional melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 10 sebagai komisi perekomendasi atau yang bidangi tentang kepemudaan, ada banyak revisi yang ingin disampaikan dalam undang-undang ini. Contoh, misalnya soal golongan, ya. Ini salah satu contoh. Kita berkeinginan itu ada penggolongan itu, misalnya siaga itu udah di SD saja gitu ya. Itu kan maunya di undang-undang seperti itu. Jadi siaga itu SD saja. Di satuan SD, kemudian penggalang di satuan pendidikan SMP gitu, kemudian penegak di satuan SMA. Jadi itu harapan, makanya muncul kan harus direvisi. Jadi banyak yang menjadi catatan-catatan yang memang harus termasuk tadi pembinaan bahwa selama ini gerakan pramuka kan ada di bawah pembinaan dinas Kementerian Olahraga, kan itu tidak nyambung gitu ya. Sementara kan kita kan bukan organisasi kepemudaan. Bapak-bapak sudah tidak lagi pemuda kalau bicara kepada undang-undang kepemudaan ya. Nah, sedangkan kita kan anggota itu ada anggota muda, ada anggota dewasa, kakek-kakek juga masih anggota kan. Nah, kita kan berharap di undang-undang pramuka revisi ke depan itu kita beralih ke dinas pendidikan gitu ya. Ke dinas pendidikan seperti dulu lagi. Saya kira itu KAI ya. Yang lain kakak silakan mumpung masih ada waktu beberapa menit sebelum nanti Kak Tapip menyampaikan. Oh, izin Kak. Kak Helmi. Kak, ya. Pertama tentang komunitas Kak. Di sini di pasal 56 di perjalanan komunitas, kalau menurut hemat saya memang jadi lebih baik karena jadi wawasannya, wahananya untuk kita gerakan pramuka jadi lebih luas. Cuman di sini ada yang ingin saya pertanyakan, kenapa di satuan komunitas itu ada di tingkatan setara Kuartir Nasional sampai ke bawahnya? Karena kebetulan di Kota Bekasi ada SAKO yang mempunyai WhatsApp-nya. Ini mungkin saya perlu ada penjelasan lebih detail mungkin dari kakak. Itu yang pertama Kak. Yang kedua, yang terkait dengan K13, banyak sekali yang jadi kendala di daerah atau di bawah, dan termasuk teman-teman para pembina selalu bertanya, ini kalau di undang-undang ada iuran Kak,
tapi pada saat nanti di sekolah tidak bisa mengut iuran, ini bertolak belakang. Mungkin mohon penjelasannya dari kakak. Terima kasih Kak Rito. Ya, maksudnya tadi Kak kasus soal yang di Bekasi, di Kota Bekasi ada Sako, di gimana Kak? Mohon. Oke, ini contoh Kak. Contoh kebetulan kalau Sako di Bekasi ini bukan ranahnya bukan negatif, tapi saya cuma melihat di Kota Bekasi, di situ kan ada tingkatan Sako itu ada setara dengan kuarti cabangnya Kak, gitu. Jadi kalau di sini ada di pasal 56 di ayat 3, bagian yang ayat 3 ya Kak ya. Dari bawah yaitu kuarti cabang membentuk satuan komunitas pramuka yang menghimpun gugus depan komunitas sampai bla 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 sampai apabila syarat-syarat terpenuhi dapat dibentuk satuan komunitas pramuka tingkat nasional. Ini yang saya bingung. Komunitas itu termasuk bagian gerakan pramuka, Kak. Ya. Tapi dia bisa ada sejajar dengan tingkatannya sesuai dengan yang ada di gerakan pramuka gitu. Padahal dia biasanya ada di bawah kita gitu. Ya. Terima kasih, Kak. Ya, jadi secara garis organisasi, garis kuartir itu memang ada di bawah binaan kuartir cabang gitu ya. Kuartir cabang untuk di tingkat kabupaten. Itu hanya bagian dari penglevelan, pengtingkatan Kak ya. Jadi tetap seperti Sako di tingkat Jawa Barat ya mereka dilantiknya oleh Kuarda gitu ya. Kemudian Sako di tingkat Kota Bekasi itu SK keberadaan ini oleh Kakwarcab Kota Bekasi gitu ya. Nah, jadi tetap cuman itu pelepelan saja, tingkatan saja. Jadi sama seperti Pinsaka tingkat kabupaten gitu ya. Pinsaka tingkat kabupaten itu kan adanya di kuartir cabang, tetap yang meng-SK-kan itu kan kuartir cabang. Itu saya kira Kak hanya itu saja bagian dari pelepelan atau peningkatan tingkatan itu. Nah kan sistemnya sama ya. Kuartir cabang setelah memenuhi syarat ajukan ke menjadi tingkat di Sako tingkat provinsi, mungkin di tingkat nasional. Tetapi ada beberapa juga yang memang dari atas dulu, Kak. Ya, memang beberapa ini yang dari atas dulu. Atasnya dulu deklarasi, pembentukan, keluar SK, baru diturunkan di provinsi, kemudian provinsi pun begitu, kemarin kita ini di kabupaten kota. Stop di sana. Nah, baru yang di tingkat kecamatan itulah yang memang bagian dari binaan dari Sako tingkat ini untuk kurikulum ya. Nanti ada sesi khusus ya dari Profesor atau Kak Lena ya yang lebih menguatkan tentang sesi itu ya. Nah, nanti Kakak bisa dicatat saja bagaimana atau poin-poin yang memang tentang relevansi. Ya tadi gitu Kak, memang undang-undang mengamanatkan iuran itu diperbolehkan, tetapi sekarang dengan kondisi hari ini gugus depan kan rawan dan seperti itu sehingga tadi berimplikasi pada hukum. Nah, ini coba nanti bisa didiskusikan ya. Saya kira itu sebagai bentuk dari memang kehati-hatian dari pengelola artinya di gugus depan. Memang secara undang-undang diperbolehkan, tetapi tadi ada kebijakan-kebijakan lain yang memang mengharuskan tidak boleh mewajibkan bahwa satuan pendidikan itu memungut dari anggaran. Makanya hari ini ya kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Mungkin keterkaitan antara anggaran dasar anggaran rumah tangga mulai dari undang-undang tadi. Ini untuk di lapangan ada satu permasalahan yang salah satunya adalah terkait dengan trisatya yang harus diucapkan. Nah, itu jadi permasalahan sebetulnya di lapangan. Jadi ada dua kata yang tidak sesuai antara undang-undang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi ini perlu kesepakatan bersama.
Ini yang mau dipakai yang mana di lapangan? Yang salah satu contohnya adalah di undang-undang itu tertera menepati Dharma Pramuka. Menepati Dharma Pramuka. Anggaran dasar anggaran rumah tangga itu di sana menepati dasar Dharma. Apalagi yang sekarang ditambah dengan menepati dasar Dharma Pramuka. Nah, di sini mungkin perlu adanya pemahaman yang sama terkait hal ini sehingga di lapangan tidak terjadi gontok-gontokan. Nah, ada di undang-undang kieu. Nah, anggaran dasar kieu, anggaran rumah tangga seperti ini gitu. Ya. Nah, mungkin di sini juga mana yang harus kita pakai dari permasalahan hanya 2 kata gitu. Hanya 2 kata, tapi itu menjadi suatu problem yang boleh dikatakan timatakeun sih. Oke, itu aja Kak Ari, terima kasih. Ya. Langsung saja ya sebelum nanti. Jadi begini Kak Agus, original konten dari pembuat undang-undang ini kan lahir atas inisiasi Komisi 10 ya. Dulu itu. Nah, ya mungkin tadi mereka tidak kalau hari ini kan masih mending Komisi 10 ada KDD Yusuf gitu ya. Dia paham betul pramuka gitu ya. Mungkin waktu itu si pembuat undang-undang tidak paham gitu ya. Tidak paham, kemudian instansi perekomendator dalam ini dinas terkait juga tadi ada kekeliruan, akhirnya tidak terkoreksi. Nah, sehingga prasa itu terkoreksilah di anggaran dasar. Karena anggaran dasar itu ansih hasil munas ya. Hasil pola dan produk hukum dari suatu musyawarah ya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi secara pribadi ini saya lebih merekomendasikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memang harus menjadi acuan. Karena itu kan ada banyak, sebetulnya bukan itu saja, banyak yang memang harus direvisi. Karena ini undang-undang ini kan cepat gitu di uji publiknya juga tidak begitu langsung dereleng gitu, bahkan waktu itu kan pernah ada kontroversi gitu di anggota dewan, kenapa untuk uji studinya harus ke luar negerinya, ke Afrika gitu, tidak kepada si pramuka itu kan besar dan lahir di Inggris misalnya, tidak ke sana tapi dia malah ke Afrika gitu, jadi kontroversi juga. Nah, ruang munas itulah memang ruang yang memang fokus menyisir mana-mana yang memang harus lebih dipertegas. Kan fungsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah mempertegas bunyi dari undang-undang itu sendiri. Jadi saya pribadi lebih merekomendasi dan saya sering lakukan yang sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Itu Kak Agus ya kira ya. Tapi nanti boleh teman-teman berbeda ya, namanya juga kita sharing. Kalau saya berpikir bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah bagian dari produk munas kita yang memang fungsinya merevisi mana ruang-ruang yang kurang, ditutuplah, ditambahlah di munas itu dalam bentuk produk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Nah, ini kan kalau di tatanan perundang-undangan itu kan sama dengan peraturan pemerintah, undang-undang turunnya ke peraturan pemerintah diturunkan lagi ke peraturan menteri. Nah, jadi seperti itu urutannya. Nah, jadi urutan yang paling bawah itulah yang memang mempertegas dari original konten dari si pembuat undang-undang itu sendiri. Itu menurut saya pribadi ya. Nah, boleh mungkin nanti berbeda. Silakan. Ada Kak Poni atau apa? Sudah senyum-senyum. Kak Poni dari mana? Ada di Indramayu, Kak. Oh, saya kemarin ke Indramayu, Kak. Kenapa nggak mampir? Wiwi ini ya, Wiwi apa? Kegiatan Wiwi Perkasa. Nah, itu Wiwi Perkasa. Gitu. Hafal. Gini, Kak, sebagai tambahan kali sharing saya. Tadi ada yang menanyakan tentang sepengetahuan saya, seingat saya bahwa itu yang menguatkan adalah Permendikbud nomor 63 tahun 2004 pramuka itu atau ekstrakurikuler pramuka itu di dalam pembelajaran yang dengan 3 sistem, blok, reguler, dan satu lagi yaitu blok, reguler, dan aktualisasi, Kak. Kebetulan di kami Indramayu khususnya di Terisi ini sudah saya sebarkan tentang bagaimana
menjalankan kepramukaan yang di kurikulum 13-nya ini. Dan menanggapi yang tiap anggota pramuka atau rekan kami itu agak lancar. Itu sebagai sharing saja, Kak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya, nanti Kakak bicara soal kurikulum 13, ya nanti ada narasumber yang memang khusus mendiskusikan itu dari narasumber-narasumber yang lain. Saya tidak dalam kapasitas itu, tetapi tadi tentunya kita di lapangan terus ya melakukan ikhtiar-ikhtiar, walaupun tadi di sana sini masih ada bolong-bolong, ada inkonsistensi kita, tetapi tadilah termasuk soal akreditasi, ya akreditasi gudep, kita masih memaksimalkan. Ada beberapa kuartir cabang di Jawa Barat yang memang dari sisi jumlah gugus depan yang sudah terakreditasi lumayan cukup banyak gitu ya. Cianjur dan beberapa kabupaten kuarcap lain. Nah ini tentunya walaupun memang ini ya kita terus kira itu Kakak waktu sudah menyebutkan pukul 2:10 barangkali Katapip sudah siap untuk melanjutkan di undang-undang ini di anggaran dasar rumah tangga. Silakan. Tapi halo host Kak Irwan. Cek, cek. Sedikit boleh nanya, Kak? Silakan, siapa Kak? Endang. Kak Endang dari mana? Dari Sumedang, kelompok 7. Oh, dari Sumedang. Iya. Caket. Ini tadi saya kurang terdengar semuanya. Untuk resume, sejauh mana implementasi Undang-Undang Pramukaan di lapangan. Nah, ke situnya tidak jelas, Kak. Ya, nanti Kakak saya minta membuat resume, tidak banyak-banyak lah, paling 200 atau 300 kata ya. Dikit Kak. Kakak udah bisa kan cara mengidentifikasi jumlah kata yang kita ketik di Word? Belum. Nah, dicoba dilatih Kak ya. Kan saya sebagai ini takutnya kita ini COVID ini terus, ya metode ini kan akan terus. Jadi nanti ada kriterianya. Kakak membuat resume dengan jumlah kata maksimal 200 kata ya. Kasih jumlah. Nah, silakan nanti Kakak komunikasi di grupnya. Ini bagian saya tidak akan kasih tahu ya. Nanti resminya Kak di classroom ya. Apa bentuk pertanyaan dan itunya apa tugasnya? Ya paling tidak tadi itu. Kakak nanti membuat resume tentang bagaimana sejauh mana implementasi di gugus depan saja lah. Nah, tentunya setelah membuat analisa gugus depan ya Kak ya? Ya di gugus depan atau di kuartir ranting. Kalau Kakak ya Kakak boleh, maksimal atau minimal Kak 200 kata itu? Ya nanti dilihat ya saya dengan solusinya tentunya kalau 200 terlalu kecil, terlalu sedikit kan. Nantilah dilihat di classroom ya Kak ya. Ya. Nanti lewat host, lewat Kak Agus nanti akan di-post di classroom. Mudah-mudahan nanti malam Kakak beres, Kakak nanti akan nilai ya ini seperti itu. Ini Kak, satu lagi Kak. Enggak, Kak Endang. Udah aja di lingkup gugus depan gitu. Mangga. Yang kecil saja dulu. Bebas ya Kak ya. Monggo Kak ya. Kak Pon itu di mana di
rilis apa di mana? Keluar tol ya? Keluar tol Waktu ya keluar tol Pak, kiri. Cikamurang ke ya, pintu masuk. Cikamurang. Saya punya adik di Indramayu tuh. Di mana Kak? Di kota apa ya? SLB, ngajarnya di SLB Ya, namanya. dekat GOR. Kak, Iya, kita dekat coba GOR. yang tadi yang Garuda itu ya Kak ya. Masa nggak Iya, bisa iya. Kak? Dekat WhatsApp. Oh iya. Kakak Iya, yang Kak. lain. Ya, siap. Kita coba game itu ya yang Lagu. yang Garuda Lagu. itu ya. Iya, iya Kak. Sekali lagi. Mohon perhatiannya. Yang salah Jadi suruh kakak-kakak push up, hanya Kak. menyanyikan. Kakak Push up hanya di menyanyikan rumah masing-masing satu ya? kata. Oh berarti Nah, diawali oleh kelompok pertama. Nah, di kelompok pertama siapa yang pertama nyanyi? Yang huruf awalnya alfabet ya, dari A dulu atau selanjutnya. Gitu, ya. Setelah selesai kelompok 1, lanjut kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan 8. Bisa dipahami? Siap. Paham Kak? Siap. Masih ada tulisannya? ini Ya. Siap, kelompok 1 siap? Kamu ditampilkan lagi Kak tulisannya. Oke. Tulisannya tampilkan lagi. Baik, kita munculkan lagi. Semangat. Dah? Ada? Ya. Oke, kelompok Andri 1. dulu ya. Ya, saya dulu. Yang lain diam ya. Siap. 3, 2, 1. Garuda. Pancasila. Ya. Satu kata Kak, diulang Kak. Satu kata. itu Pancasilanya disatukan. Pancasila disatukan itu, Kak. Pancasila. Kalau Pancasila satu kan? Beda. Bukan. Oh, ya udah. Saya Ini lihat. kelompok Ya, berapa? Pancasila satu kata ya. Satu kata Pancasila. Oke. Oke, kita mulai ya. Garuda. 3, 2, 1, mulai. Pancasila. Aku pendukung. Ulang ya, diulang. Kan ini mana? Kan ini mana kan ini? Silakan Kak Poni, pimpin Kak Poni. Ulang lagi. Ya. Kelompok 5, kelompok 4. Indramayu. Kita siap mulai. Dari Garuda. Pendukungmu. Patriot. Proklamasi Sedia. Berkorban. untukmu Pancasila. Dasar. negara Rakyat Adil. makmur. sentosa. Ini di kelompok 1 terus ya. Iya. Kalau udah beres loncat di kelompok 2. Betul itu Kak, ada kelompok 4. Ini udah bagus. Jadi 5 orang itu tidak, hanya kelompok 2 gitu. Kira-kirain teh sampai ke ujung. Selesai keren Kak. Ini Lanjut. kelompok 1, 2, 3, gitu. lanjut kelompok. Silakan Kak Poni. kata. Ulang ya, diulang. Siap. Lanjut kelompok 2 sekarang. Kelompok 2. Ketentuannya satu kata, kakak, bukan satu kalimat. Iya. Ya, diulang ya. Kirain teh. Diulang. Bisa saja satu kelompok satu lagu. Ganti Kak, lagunya udah jangan Garuda Pancasila terus. Ganti. Baik Kak Tapip, ada Kak Tapip. Kan kelompok lain dulu. Iya, ini buat kelompok itu udah lolos, bagus. Lolos, lanjut. Kelompok 2. Apon, semangat Kak Poni. Yuk mulai kelompok 2. Ayo Kak Poni, terus. Tiga, 2, 1.